Shalom dan salam sejahtera para pemirsa yang saya kasihi di dalam Yesus. Kita sedang mengikuti acara This is your time, ini waktu untuk Anda. Dan tema kita hari ini adalah hidup adalah sebuah kesaksian. Ada banyak kejadian, ada banyak pengalaman, dan ada banyak hal yang kita alami semenjak kita lahir sampai kita kembali kepada pencipta kita. Dan di dalam perjalanan hidup setiap orang tentu ada kesaksian. Kesaksian yang tidak baik ataupun kesaksian yang baik. Dan hari ini saya ingin mengarahkan saudara untuk kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana pengalaman kita bisa menceritakan tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Tentu kita harus melewati banyak hal. Ada orang yang sakit disembuhkan, ada orang yang punya beban yang berat, diangkat bebannya, ada orang yang dijerat, diikat oleh dosa dan dilepaskan oleh Allah. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama menyimak tentang kesaksian seorang yang disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Sehingga sisa hidupnya adalah untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita dengar sebuah nyanyian pujian yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Baik para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, telah hadir di studio kami Bapak Yopi Suryajaya dan Ibu Eli yang menjadi tamu kita hari ini. Tentu mereka punya kesaksian yang luar biasa tentang kehidupan ini. Selamat datang di studio, Bu Eli. Shalom. Shalom, Pak Yopi. Shalom, shalom. Pak Yopi, tentunya kita senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu. Karena hari ini tema kita adalah hidup yang menjadi kesaksian. Dan sebelum Bapak mulai bersaksi tentang apa yang Bapak alami,
Kalau boleh mungkin saya mengutip ayat firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat, ayat 18 dan 19. Di sini ayat ini berbicara tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia dengan tujuan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, dan Allah Bapa mengutus Yesus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang terikat. Tapi juga tidak lupa penglihatan atau kesembuhan untuk orang-orang yang buta dan orang-orang yang tertindas, diberitakan tentang tahun rahmat Allah. Baik, kalau boleh saya ingin mendengar dari Pak Yopi. Pak Yopi adalah seorang hamba Tuhan, betul Pak Yopi? Betul. Bersama Ibu tentunya. Ya, Sudah berapa tahun Pak menggembala jemaat Tuhan? Ya, 14 tahun. 14 tahun. Saya banyak mendengar kesaksian tentang pelayanan Pak Yopi, sangat istimewa. Dan saudara, Pak Yopi ini dipakai Tuhan luar biasa. Pelayanannya itu mengusir setan. Betul. Pelayanannya berdoa untuk orang-orang sakit. Betul. Pelayanan melepaskan orang dari roh-roh jahat. Dan itu bagaimana perasaan Pak Yopi kalau melihat orang dilepaskan, orang sakit disembuhkan, setan-setan pergi tinggalkan cengkraman-cengkramannya. Gimana perasaan Pak Yopi? Ya, sungguh saya berbahagia bahwa umat Tuhan yang selama ini mereka diikat, bisa dilepaskan, apalagi kalau mereka mengalami kesembuhan. Terutama nama Tuhan, kita bisa muliakan kepada Dia. Wah, luar biasa ya. Seperti pelayanan Tuhan Yesus. Dan berarti Tuhan Yesus hari ini masih banyak melayani orang kan Pak? Amin. Nah, Ibu menyaksikan pelayanan ini bagaimana Bu? Sangat sulit sekali atau Ibu hanya mendukung dalam doa, dan apa yang Ibu lakukan? saya hanya mendukung dalam doa. Baik, puji Tuhan. Pak Yopi senang melihat orang dibebaskan, orang disembuhkan, dan orang mengalami sukacita sepanjang hidupnya, dan banyak kesaksian. Tapi saya dengar juga Pak Yopi pernah mengalami saat yang sangat berat, belum lama. Mungkin Pak Yopi boleh ceritakan tentang sakitnya Pak Yopi sendiri. Pada tahun 2004, tepatnya pada tanggal 4 Februari, saya menjalani operasi. Operasi ya Pak? Operasi. Dokter sudah mengatakan pada saya sebelum operasi bahwa ada 4 organ yang harus diamputasi. Karena saya kena kanker di pankreas. Dan dokter katakan bahwa pankreasnya sebagian itu harus diamputasi. Dan usus 12 saya dan ginjal, mempedu dan mah saya sepertiga. Ya, saya pada saat waktu saya mendengar hal seperti itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi pada saat itu saya tidak putus asa, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini harus hamba jalankan, terjadilah kehendak-Mu. Itulah yang saya bisa melontarkan kepada Tuhan. Tapi saya pada saat itu, saya tidak bersungut, tapi saya serahkan kepada Dia saja. Seorang yang biasa melayani, mendoakan orang sakit sembuh, sekarang harus menghadapi sakit penyakit. Ya. Dan vonis dokter berat ya Pak? Ya, dokter sudah mengatakan bahwa waktu sebelum dioperasi, saya kanker itu stadium 2. Setelah hari operasi itu, pada saat dokter mengoperasi saya, waktu organ itu mau diangkat, ternyata tidak bisa diangkat. Dokter angkat tangan karena kanker saya sudah menyebar seluruh tubuh saya. Berarti kanker yang ada itu sudah ada di mana-mana. Ya. Sehingga stadiumnya menjadi stadium Langsung dokter katakan ini stadium 4. Stadium 4. Ganas. Baik. Ibu, sebagai istri yang mendampingi suami, waktu itu operasi kalau nggak salah di Singapura, Iya, bagaimana apa yang Ibu gumulkan? Perasaan Ibu itu seperti apa? pada waktu itu saya sangat luar biasa ketakutan, Takut ya Bu? bimbang, khawatir. Dan juga karena saya sudah dengar dari dokter, stadium 4 akhir, sudah menjalar kemana-mana. Kalau di kemo umurnya hanya 6 bulan, 6 bulan. kalau tidak di kemo hanya 3 bulan. Pada waktu itu perasaan saya merasa takut ditinggalkan sama suami saya. Karena di mana ada Pak Yopi, di situ ada saya, selalu. Istri yang setia. Amin.